Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada fadilah orang yang melakukan haji, dan apabila hajinya makbul maka dia mendapatkan pahala setara dengan pahala berjihad fi sabilillah. Dan kita sudah jelaskan kesamaan-kesamaan antara haji dengan jihad fi sabilillah, mulai dari mengorbankan harta, jiwa, bahkan keluarganya ditinggalkan, persis sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Baik, kita lanjut ke fadilah berikutnya dari orang-orang yang melaksanakan haji, yaitu haji bila dia makbul, maka selain mendapatkan pahala besar, juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Kalau pahala sudah dimiliki, lalu pahala dihapuskan, maka tentu janji Allah akan berlaku bahwa barang siapa yang timbangannya berat dengan berbagai macam kebaikan, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam sebuah kehidupan yang dia ridha. Dia pasti ridha. Jadi maksudnya tidak ada komplain. Ini sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa ketika dimasukkan ke dalam tempat yang ridha, yang dimaksud di situ adalah surga. Kenapa disebut ridha? Karena begitu orang ditempatkan di dalamnya, tidak ada keluhan, tidak ada komentar negatif, tidak ada kekurangan, yang ada hanya kesempurnaan, maka disebutlah tempat yang ridha. Kita di dunia, kita masuk ke dalam hotel yang semalamnya 2 juta dan dengan berbagai fasilitas, isi kulkas penuh, kolam renang disediakan, kasur model spring bed yang sangat empuk. Walaupun kita terasa nikmat, pasti ada keluhan, pasti ada komplain. Paling kurang komplainnya begitu keluar hotel, hilang uang 2 juta. Hanya untuk menutup mata, uang lenyap 2 juta sekali tutup mata. Keluar dari WC, begitu nyamannya, perut tidak lagi terasa sakit, bayar cuma 2.000. Jadi jemaah maka Allah, tidak ada yang sempurna kecuali makhluk Allah yang bernama surga. Namun walaupun begitu, ketika penduduk surga sedang bersenang-senang,
Dalam surah Yasin Allah datang lalu mengucapkan salamun alaikum min rabbir rahim. Ketika Allah datang, semua penduduk surga yang sedang bersenang-senang di dalam surga tiba-tiba terlupakan dengan nikmatnya surga. Begitu mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kesempurnaan kebahagiaan yang paling hebat bukan ketika masuk surga dibandingkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu yang bisa menjadi saingan surga. Cuma penciptanya. Maka jemaah maka Allah, pasti kita akan bertemu dengan Allah. Rasulullah mengatakan seperti melihat bulan purnama. Kita akan lihat Allah seperti melihat bulan purnama. Baik. Jadi salah satu kelebihan orang yang berhaji, selain diberikan pahala, juga diampunkan dosa-dosa. Tidak ada hadiah yang lebih indah daripada diampunkan dosa. Karena dosalah yang membuat kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Walaupun kadang-kala kita merasa amal kita banyak. Tapi bisa jadi dosa-dosa tertentu Allah akan hukumkan dosa itu dengan cara kita disuruh transit lebih dahulu ke dalam neraka. Akibat dosa yang belum dihapuskan atau belum dimaafkan oleh Allah. Pahala kita banyak, namun walaupun pahala banyak, ada yang mungkin dosa Allah jadikan itu sebagai sumber kita masuk ke neraka, walaupun sebentar. Dan satu hari di neraka adalah 1000 tahun di sisi manusia. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa pulang haji itu menjadi perdebatan para ulama. Dosa apa yang dihapuskan? Dosa kecilkah atau dosa besar? Ini yang menjadi khilaf di antara pandangan orang-orang alim. Dan kenapa khilaf ini terjadi? Karena berbeda-beda memaknai maksud daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abi Hurairah, mohon maaf, lebih dahulu kita perjelas dulu bahwa sebahagian ulama atau malah mayoritas mengatakan bahwa sepulang haji itu yang diampunkan hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak diampunkan kecuali diiringi dengan taubatan nasuha. Makanya salah satu daripada syarat pergi haji agar diampunkan segala-galanya itu pergi dengan taubat. Jadi sebelum haji taubat dulu. Taubat yang direncanakan, walaupun orang mengatakannya itu pura-pura, tapi merencanakan taubat memang begitu suruhan Allah. Artinya kita kadang-kadang ada perbuatan yang belum kita taubat hari ini. Tapi kita merencanakannya sebelum haji kita taubat. Boleh saja, namun ingat, itu rencana itu bisa berjalan dengan sempurna kalau tidak dijemput oleh maut. Tapi kalau dijemput oleh maut, berarti rencana kita salah. Makanya dilarang menunda-nunda taubat. Jadi jangan rencana taubat untuk pergi haji. Tapi bertaubatlah jauh-jauh sebelum waktunya berhaji. Jadi jangan tanam lada ketika sudah sampai kapal. Baik pula, apa kata orang Aceh? Jangan tanam lada waktu sudah sampai kapal. Saya lupa bahasa Acehnya. Benar menjadi ya. Terus baru pula lada. Benar kira-kira ya. Jangan begitu.
orang yang pulang haji itu kalau tidak disertai dengan taubatan nasuha, maka tidak ada jaminan dosa-dosa besarnya diampunkan. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa ini berdasarkan beberapa dalil. Ya, pertama, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza ijtanabal kaba'ir. Kata Allah, dari satu salat ke salat yang lain, iaitu salat 5 waktu, dari satu Jumaat ke Jumaat yang lain, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, diampunkan dosa-dosa oleh Allah selama mereka menjauhi diri dari al-kabair, dari dosa besar. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan itu bahasa Nabi dalam hadis yang lain, diampunkan dosa dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, diampunkan semua dosa-dosa kecil, diampun. Syaratnya harus disertai dengan tidak adanya dosa besar. Jadi ini maksudnya apa? Kalau masih ada dosa besar, maka dosa besar itu masih tetap kekal, tidak diampunkan, hanya dengan melakukan solat Jumat ke Jumat yang lain. Lalu ada hadis lain, ada ayat lain dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, jika engkau menjauhi dosa-dosa besar, barulah kami menghapuskan semua keburukan-keburukan yang lain, dan engkau nanti dimasukkan ke dalam satu tempat yang mulia. Jadi Allah sangkut pautkan dosa kecil sama tidak melakukan dosa besar. Dan ini menjadi sandaran dari kelompok ini mengatakan bahawa dosa besar harus taubat, harus diiringi taubat, baru seluruh dosa lain ikut diampuni. Jadi pulang haji kalau tidak taubat, tidak ada ampunan untuk dosa besarnya. Karena tipe begini kita lihat di lapangan memang banyak. Pergi haji tapi tidak ada taubat. Dia pergi hanya sekedar seakan-akan itu tabungan di akhirat. Gaya berfikirnya para artis, orang-orang golongan-golongan pejabat atas yang tidak ada waktu untuk ikut pengajian. Bagaimana cara mereka berfikir? Mereka mengira maksiat dunia jalan terus. Yang penting kita ada tabungan di akhirat. Maka mereka walaupun maksiat, joget-joget, kemudian mengumbar aurat, tapi mereka umrah. Nah, umrah ini dalam pikiran mereka adalah tabungan di akhirat. Jadi di dunia bersenang-senanglah, nanti di akhirat ada tabungan. Nah, tabungan ini yang membela mereka di akhirat. Jadi mereka dalam pikiran mereka, di dunia bersenang-senang, mengumbar hawa nafsu, syahwat silakan teruskan, nanti masuk surga karena ada tabungan. Makanya artis-artis juga umrah, haji, pulang dari haji, bertaubatkah? Apakah mereka berhenti dari pekerjaan maksiat itu? Tidak. Walaupun pulang haji dipanggil Bunda Hajjah, tapi tetap joget panggung. Yang lebih Islami, dia joget. Nah, mereka mengira bahawa dosa besar bisa diampunkan hanya dengan berhaji. Nah, itu contoh di lapangan. Makanya sebahagian kelompok mengatakan kalau tidak taubat sebelum haji, maka dosa besar tidak diampunkan. Namun kelompok yang lain, sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa orang yang pulang haji itu bisa diampunkan dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi walaupun setelah pulang haji kembali melakukan maksiat, tapi dosa yang telah berlalu itu bisa diampunkan. Ini sebahagian pandangan yang lain. Dari mana pandangan ini berangkat? Yaitu dari pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji benar-benar karena Allah. Jadi ini bahasa pertama Nabi. Barang siapa yang berhaji benar-benar karena Allah, bukan karena ingin dikenal, bukan karena mengharapkan bahwa dia akan menjadi orang yang dipilih di desanya untuk menjadi kepala desa atau menjadi kadus atau macam-macam. Dia tidak ada harapan apapun kecuali berhaji hanya karena Allah. Maka selama haji lam yarfus wa lam yafsuq, dan selama haji tidak melakukan rafas. Rafas itu tidak ada bahasa-bahasa porno, tidak bicara yang nyerempet-nyerempet. Walam yafsuq, dan tidak melakukan maksiat. Maksiat haji ya maksiat yang dilarang selama ihram. Seperti yang pernah kita jelaskan, dilarang pakai pakaian berjahil, kemudian dilarang mencabut atau memotong rambut, kecuali nanti setelah waktu tahallul. Dilarang memakai minyak wangi, begitu-begitu. Dilarang menutup kepala bagi laki-laki. Ini semua maksiat yang dilarang selama haji saja. Jadi kalau dia berhasil bertahan, menahan mulutnya, kemudian dia menahan diri untuk tidak melanggar perintah Allah, raja'a, ketika dia pulang, kata Rasulullah, kayaumi waladathu ummuh, maka dia pulang seperti terlahir kembali dari rahim ibunya. Ini hadis Bukhari ini dipastikan sahih. Di sini bahasa Nabi tidak menyebutkan diiringi dengan taubat lebih dahulu, tidak. Artinya bisa saja orang pergi haji dalam keadaan berdosa, namun pulang selama semua syarat haji dia penuhi dengan baik, pantang larang dia jaga, maka pulang seperti terlahir dari rahim ibu. Bahasa terlahir dari rahim ibu itu dipastikan maksudnya adalah tidak membawa dosa. Tidak ada makna lain daripada terlahir dari rahim ibu. Maknanya pasti terlahir dalam keadaan tidak membawa dosa. Di sini hadis ini yang menjadi standar pertama. Sebahagian ulama mengatakan pasti pulang haji diampunkan dosa-dosa besar. Namun ada yang pak haji setelah pulang haji kembali memupuk dosa besar yang baru. Berarti berdosa lagi. Pulang haji berdosa lagi dengan dosa yang baru. Ini maksud pandangan yang kedua ini.